Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berikan salam satu dengan yang lainnya. Mari bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kita pujikan Dia dan kita tinggikan Dia. Mulialah namamu Tuhan di bumi dan di surga. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Mari kita pujikan pujian ini. Membawa pujian dengan senang hatiku, ku memuji Engkau, Kau Tuhan Allahku, Kau layak ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kami.
sehingga kami dilayakkan dan dikuduskan untuk menghampiri Tuhan yang kudus dan yang suci. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya kami di bulan keluarga ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Korintus pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita mengucap syukur, kita memasuki minggu yang kedua di bulan keluarga ini. Dan terus mari kita tetap bersinergi menopang satu dengan yang lainnya lewat doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan sesuai dengan jadwal setiap hari yang di-share di grup jemaat atau Bapak Ibu yang sudah diberi lembaran. Mari kita doakan keluarga-keluarga jemaat GKMI Bangsri sehingga di bulan keluarga ini sungguh lawatan dan berkat Tuhan turun mengalir menyertai setiap keluarga-keluarga jemaat GKMI Bangsri. Dan yang kedua terus kita diingatkan di bulan keluarga ini, mari kita memberi waktu dan tempat secara khusus di bulan ini kepada keluarga yang kita kasihi, sehingga kita kembali diingatkan betapa pentingnya keluarga yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Mari kita manfaatkan dan gunakan sebaik mungkin di bulan keluarga ini untuk membangun fellowship, baik kepada keluarga kecil yang Tuhan anugerahkan maupun keluarga besar jemaat GKMI Bangsri. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang bulan keluarga ini. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara. Efesus 6 ayat yang kelima dan yang sampai dengan yang ketujuh. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang,
tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Melayani lebih sungguh. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati sebagai komitmen kita, karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Mari bersama-sama kita melayani Tuhan lebih sungguh. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita serahkan doa-doa kita, pergumulan kita. Kita doakan gereja, bangsa, dan juga doa-doa yang lainnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan selalu menjawab, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Tuhan tahu di mana waktu yang tepat Tuhan mengizinkan doa-doa kita terkabulkan. Mari resapi pujian ini. Tuhan menjawab
hati kita dengan sikap berdoa. Sambil meresapi setiap lantunan lirik yang kita pujikan, mari bersama-sama pujikan. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Lihat Dia jadikan semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat perlindungan-Mu pada kami dalam sepekan ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Engkau selalu berkati dan lindungi senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Rudi Signaga, Bapak Liston Pardamaian, Bapak Paulus Dwi Marianing Hermianto, Ibu Sri Wahyuningsih, Ibu Rena Kusumastuti, dan Ibu Yuliati. Tuhan, Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan dari sakit penyakit dan kelemahan tubuh mereka. Kami hanya dapat berharap bahwa kesembuhan hanya ada daripada-Mu. Demikian juga dengan semua pergumulan yang kami alami di jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu fokus kepada-Mu, bukan pada masalah yang kami hadapi. Dan kiranya melalui permasalahan, pergumulan yang ada ini Tuhan, kami diajarkan untuk selalu memperhatikan dan melayani, mengasihi sesama kami. Sehingga kami dapat bergerak bersama dalam melayani dan mengasihi Tuhan dan sesama. Kami juga berdoa untuk semua program yang ada di gereja kami. Kami berdoa untuk bulan keluarga dan hari ulang tahun gereja. Kiranya dengan bertambahnya usia gereja-Mu ini Tuhan, bukan hanya berdampak pada jemaat-Mu saja, juga berdampak bagi masyarakat di sekitar kami. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi-Mu untuk mendukung kegerakan misi yang ada, baik di gereja kami maupun di PIPK dan setiap pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk sidang raya sinode Tuhan yang akan dilaksanakan di bulan Agustus, di mana PGMB 4 bertindak sebagai panitia. Kiranya acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat dihasilkan keputusan-keputusan yang membawa dampak kemajuan bagi GKMI dan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk PAUD dan TK Esther. Kiranya Engkau berkati pendidik dan anak didik yang ada dan Engkau cukupkan semua kebutuhan yang ada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur atas berkat dan pimpinan-Mu pada bangsa kami. Dan sebentar lagi di bulan November ini Tuhan, kami akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kiranya dapat dihasilkan
pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang mendapatkan hikmat darimu, dan dapat memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Demikian doa-doa kami Tuhan, kiranya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, seperti Engkau yang mengajarkan kami dalam berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam menjebak, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dilantunkan dari kelompok Galilea. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sampai garis akhir. Saya persilakan kelompok Galilea untuk maju ke depan.
Ya puji nama Tuhan. Pagi ini kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya pujian kami dan komitmen kami untuk melayani Tuhan hingga garis finish. Kiranya kami dan keluarga kami melayani Tuhan dengan taat, setia, bertanggung jawab, dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih-Mu. Meskipun gelombang badai mungkin datang dalam hidup kami, namun kuasa Tuhan sanggup buka jalan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, bersama dengan keluarga kami, melayani Tuhan. Ini kami Tuhan, datang di hadirat-Mu lewat pujian kami. Janji
Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang terletak dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa karena atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini Bapa. Kau telah menyertai kami dan pada hari ini Kau telah membangunkan kami dalam keadaan yang penuh semangat ya Bapa, untuk kami semua dapat berkumpul di tempat ini, untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Tolong persiapkan diri kami ya Bapa, persiapkan hati kami, pikiran kami ya Bapa, supaya kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terlebih-lebih lagi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk kehidupan kami yang lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Ya, mari bersama-sama kita buka kitab kita di dalam kitab Galatia, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Sudah ketemu ya Bapak Ibu? Mari kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu yang kedua, begitu pula seterusnya. Saling membantulah kamu, saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga diri sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Berbagilah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih-lebih lagi melakukannya dengan kehidupan kita kembali lepas dari ini. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, penggalan bacaan Alkitab yang telah kita baca baru saja ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Galatia, karena pada saat itu mereka sedang dalam posisi mereka itu meninggalkan Injil Yesus Kristus dan malah berpaling kembali kepada ajaran hukum Taurat keras, supaya mereka memahami apa itu hukum Taurat, perbedaan hukum Taurat dengan perbedaan dari Injil Kristus. Nah, ada seorang penginjil bernama Fred Brown, ya. Dia ini menggambarkan penerapan hukum Taurat ini ke dalam 3 ilustrasi. Yang pertama, yang menggambarkan bahwa hukum Taurat ini seperti kaca atau lensa yang dipakai oleh seorang dokter gigi, di mana dokter gigi menggunakan kaca tersebut untuk mencari apakah ada yang rusak di dalam gigi atau apakah ada lubang di dalam gigi. Nah, tetapi kaca itu cuma bisa menemukan rusaknya saja, tetapi kaca itu tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan gigi tersebut. Nah,
Nah, yang kedua, hukum Taurat itu juga sama seperti senter. Senter, mungkin ketika lampu mati, kita menggunakan senter untuk mencari tahu apa yang rusak di dalam bagian listrik ya. Mungkin kabelnya ada yang terkelupas atau mungkin ada yang konslet dan lain sebagainya. Senter bisa menemukan apa yang masalah terjadi di dalam listrikan di rumah kita, tetapi senter tidak bisa digunakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, yang ketiga, hukum Taurat itu juga sama seperti tali yang digunakan untuk mengukur bangunan ya. Jadi tali digunakan untuk mengukur supaya bangunan itu dapat tersusun dengan rapi. Nah, tali bisa menunjukkan bagaimana posisi dari mungkin batu bata yang miring yang melencong, tetapi tali itu tidak bisa digunakan untuk memperbaiki bangunan tersebut. Nah, dari ketiga ilustrasi tersebut kita dapat melihat bahwa ada benda-benda yang dapat digunakan untuk melihat suatu masalah, tetapi benda tersebut tidak bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Nah, itu sama dengan hukum Taurat, di mana hukum Taurat ini hanya dapat mengungkapkan dosa, tetapi hukum Taurat tidak dapat memberikan solusi. Hukum Taurat tidak dapat memberikan pemecahannya, karena jawaban dari segala permasalahan, solusinya itu hanya ada di dalam Yesus Kristus sebagai Injil, Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Karena apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat, semua itu dapat dilakukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus di dalam menghadapi permasalahan ini ya, dalam menghadapi permasalahan bahwa jemaat Galatia pada saat itu berpaling dari Injil Kristus dan malah kembali lagi kepada hukum Taurat. Rasul Paulus di sini membedakan, menekankan perbedaan antara hukum Taurat dengan Injil Kristus. Yang kalau kita perhatikan itu di pasalnya yang ketiga itu di sana diperincikan satu persatu oleh Rasul Paulus. Di sini yang saya akan singkatkan, yaitu bahwa yang pertama, hukum Taurat atau aturan hukum Taurat itu sifatnya membebani manusia. Sifatnya itu mengurung manusia, sedangkan pemberitaan Injil Yesus Kristus ini membawa seseorang untuk dituntun kepada kebebasan rohani. Ya, itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, orang yang hidup dari pekerjaan di dalam hukum Taurat itu berada di bawah kutuk. Ya, berada di bawah kutuk. Sedangkan mereka yang hidup dalam iman, mereka akan diberkati. Nah, itu secara singkat perbedaan dari hukum Taurat dengan Injil Yesus Kristus itu. Dengan artian sebenarnya bahwa hukum Taurat ini sebenarnya adalah penuntun awal ya, penuntun orang percaya, aturan-aturan penuntun sebelum sampai waktunya ketika Tuhan Yesus itu sudah datang. Jadi hukum Taurat itu hanya menuntun sampai waktu Kristus datang. Dan ketika Tuhan Yesus sudah datang, Ia datang untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Nah, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Jadi bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum tersebut. Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa hukum Taurat itu baik apabila digunakan dengan tepat, ya, apabila digunakan dengan tepat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, apabila kita memilih melalui pengalaman Yesus, kita melihat melalui pengalaman pelayanan Yesus ketika Ia memberitakan Injil, ketika Ia memberitakan firman, ketika Ia mengajar orang-orang percaya, kita dapat melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ini dicela. Tuhan Yesus istilahnya dibenci, dimaki-maki oleh, terutama oleh para ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, oleh imam-imam kepala juga, ya. Karena Tuhan Yesus di dalam masa pelayanannya pada saat itu, ya beberapa kali pernah melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Misalnya contohnya yaitu seperti ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, ini kan bertentangan dengan apa yang ada di dalam hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang itu, Tuhan Yesus berkata bahwa mana yang lebih baik, kita berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bahwa Tuhan Yesus itu menggenapi
hukum kasih kita tahu ada dua, ya. Hukum kasih ada yang vertikal dan juga ada yang horizontal. Seperti salib ini ya, ada yang vertikal dan juga ada yang horizontal. Yang vertikal yaitu hukum di mana kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Itu hukum yang pertama. Dan yang kedua, hukum yang horizontal yaitu supaya kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, pada bacaan kita hari ini, kita akan bersama-sama belajar salah satu dari hukum tersebut, yaitu yang horizontal, tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita. Ya, kita belajar dari nasihat atau teguran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pada saat itu. Nah, sebenarnya segala nasihat teguran dari Rasul Paulus pada saat itu tidak hanya berguna pada saat itu saja, tetapi juga bisa kita implementasikan kepada masa kini. Nah, kalau pertanyaannya, apa korelasinya dengan tema bulan keluarga kita saat ini? Kita berada di bulan keluarga. Apa korelasinya dengan pelayanan bulan keluarga? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kalau kita lihat di ayat yang ke-10, terutama di bagian yang paling akhir itu, di situ dikatakan kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Kita fokus kepada kata kawan-kawan. Kalau kita tilik melalui bahasa aslinya, di bahasa Yunani, itu kawan-kawan ini bahasa aslinya yaitu oikieus. Itu dari bahasa Yunani, oikieus. Dan juga kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris, artinya yaitu household. Nah, itu kalau keduanya kalau diartikan di bahasa Indonesia itu sebenarnya artinya itu yaitu keluarga, atau mungkin juga bisa diartikan sebagai rumah tangga. Jadi di sini kawan-kawan kita seiman itu bukan hanya sebatas rekan sepelayanan, bukan hanya sebatas teman sepelayanan kita di dalam gereja, tetapi kita semua di tempat ini, ya khususnya di GKI Bansri, di gereja ini, kita semua lebih dari sekedar rekan sepelayanan, kita semua lebih dari sekedar teman seperjuangan, tetapi kita adalah keluarga di dalam satu iman, di dalam satu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu sebagai keluarga yang berada di dalam satu iman, setidaknya dari bacaan yang telah kita baca tadi ada 4 pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Yaitu yang pertama dapat kita lihat di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Di situ kalau saya artikan yaitu intinya supaya kita itu saling bertolong-tolongan menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, di awal dikatakan bahwa apabila ada seorang yang jatuh ke dalam pelanggaran, maka kita harus menuntut orang itu dengan roh yang lemah lembut. Itu yang dikatakan di awal. Jadi apabila ada rekan sepelayanan kita, ya keluarga kita, ketika ada keluarga kita yang mungkin jatuh ke dalam pelanggaran, yang harus kita lakukan yaitu menuntutnya dengan roh lemah lembut. Lemah lembut itu artinya bukan kita juga bukan berarti bahwa kita menegur dengan arogan, tetapi lemah lembut artinya yaitu kita mau menegur dengan kasih, kita menegur dengan penuh kerendahan hati, dengan tidak menyudutkan, dengan tidak memojokkan. Itu yang dinamakan dengan roh lemah lembut, ya. Karena tidak ada seorang pun yang mau diperlakukan dengan kasar, ya Bapak Ibu. Bahkan mungkin diri kita sendiri pun bisa saja jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Semua orang itu bisa jatuh ke dalam pencobaan. Ada kalanya mungkin orang lain sedang dalam posisi lemah dan membutuhkan pertolongan kita. Dan kita harus menolong orang tersebut. Tetapi begitu pula sebaliknya, ada juga fase di mana mungkin kita yang sedang lemah dan kita membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, untuk itu kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang lebih kuat daripada orang yang lain. Semua orang memiliki posisi yang setara, bisa naik, bisa turun, semuanya juga bisa jatuh ke dalam pencobaan, semua bisa jatuh ke dalam pelanggaran. Dan itulah tugas kita sebagai keluarga untuk saling menolong, untuk saling membantu,
terlebih-lebih yaitu untuk saling melayani. Ya, itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Ya, di sini inti dari ayat yang ketiga sampai yang kelima yaitu tentang hidup bertanggung jawab. Nah, di sini Rasul Paulus menasihati lebih lanjut supaya jangan ada satu orang pun yang merasa bahwa dirinya sangat penting dan sangat berarti sehingga ia tidak peduli dengan keadaan orang lain, tidak peduli dengan keluarganya sendiri ya. Nah, sebaliknya di sini Paulus itu mengingatkan jemaat di Galatia supaya mereka memiliki perspektif diri yang benar, memiliki perspektif diri yang tidak salah begitu ya. Yaitu supaya setiap orang itu melihat dirinya itu tidak lebih penting dari orang lain. Bukan menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, bukan menganggap bahwa dirinya lebih benar daripada orang lain. Aku ini yang paling benar, bukan seperti itu, tapi menganggap bahwa dirinya itu tidaklah lebih penting daripada orang lain. Nah, poinnya di sini yaitu di ayatnya yang kelima ya, bahwa semua orang itu harus menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Dikatakan di ayat yang kelima bahwa tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Memang benar bahwa kita harus menolong orang lain ketika keluarga kita berada dalam kesusahan, berada dalam pencobaan ya. Keluarga maksudnya keluarga di tempat ini ya, keluarga besar. Nah, memang kita harus memperhatikan, tetapi kita jangan lupa terhadap tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab yang kita pikul, karena itu semua menyangkut berbagai hal. Itu menyangkut atas berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, menyangkut kesempatan, namun juga itu menyangkut kesulitan dan juga tantangan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk dipikul. Jadi kita jangan juga melupakan apa beban yang kita miliki, juga jangan melupakan apa pergumulan yang kita miliki, jangan hanya memperhatikan orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya ambil dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, yaitu supaya kita saling membagi firman yang tidak menyesatkan. Nah, Bapak Ibu, setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda, pengalaman dalam mendapatkan firman ya, yang berbeda-beda. Dan firman itu tidak hanya selalu dalam bentuk khotbah, tidak hanya selalu dalam bentuk pengajaran, tidak hanya selalu dalam bentuk tafsiran dan lain sebagainya, tetapi firman itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Mungkin melalui pengalaman hidup kita, melalui pengalaman iman, melalui kesaksian hidup kita, itu juga merupakan bagian dari pengalaman kita mendapatkan firman Tuhan. Dan untuk itu, kita harus membagikan itu semua. Kita harus membagikan kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita di tempat ini, bagaimana pengalaman hidup kita, pengalaman iman kita dalam menerima firman, karena dengan kita saling berbagi, itu dapat meningkatkan iman kita, itu dapat menguatkan iman satu persatu dari kita semua. Nah, juga dikatakan di sini bahwa kita boleh membagikan firman asal tidak menyesatkan. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita, bagi dunia modern di akhir-akhir ini ya Bapak Ibu, karena di media sosial di mana-mana sekarang itu ajaran-ajaran sesat, kesaksian-kesaksian palsu itu semakin merajalela, di mana-mana ada, dan banyak sekali orang-orang percaya yang terjerumus ke dalam ajaran-ajaran itu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Bagaimana cara kita mengatasinya, yaitu tergantung kepada diri kita sendiri. Tergantung kepada bagaimana komunitas kita di tempat ini ya. Sebagai keluarga, kita harus saling menguatkan, kita harus saling berbagi pengalaman iman kita harus saling membangun iman kita bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Itu adalah cara kita untuk bagaimana kita menjauhkan diri dari segala macam kesesatan. Kemudian yang keempat, ya ini terambil dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ini mungkin sebuah prinsip yang sudah sering kita dengar, yaitu ini berbicara tentang prinsip tabur tuai. Ya, ini merupakan prinsip universal di dalam dunia agrikultur ya. Jadi ada hukum menabur dan hukum menuai. Apa yang kita tabur, ya itu yang akan kita tuai. Gak mungkin kita menanam cabai nanti yang tumbuh mangga. Gak mungkin kita menanam mangga yang tumbuh rambutan. Nah, tapi kalau kita menanam cabai yang tumbuh ya cabai. Kalau kita menanam
mangga, yang tumbuh ya pasti mangga. Itu seperti itu. Nah, begitu pula dengan kita di dalam melayani Tuhan. Apabila kita menabur di dalam dosa, maka yang akan ia terima, yang akan ia tuai adalah kebinasaan dari dosanya itu. Akan tetapi, apabila kita sebaliknya, kita menabur di dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal, kita akan menuai hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Itu sama seperti itu. Nah, di dalam hukum tabur tuai, di dalam hukum menabur dan menuai, di tengah-tengah itu ada yang namanya masa tunggu ya. Jadi yang pertama masa menabur, kemudian ada masa tunggu, kemudian ada masa menuai. Nah, kalau kita memperhatikan para petani itu mereka menabur mungkin tunas ya, menabur tunas, dan kemudian ada masa menunggu. Nah, di masa menunggu itu para petani pasti akan memperhatikan banyak hal. Memperhatikan airnya apakah cukup, memperhatikan apakah ada tanaman-tanaman yang mengganggu, apakah ada hama-hama yang berkemungkinan besar untuk merusak. Nah, itu yang dilakukan oleh petani di masa menunggu supaya hasilnya, supaya apa yang dituainya nanti itu benar-benar merupakan yang terbaik. Hasilnya merupakan hasil yang benar-benar yang diinginkan oleh petani tersebut. Nah, sama dengan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, akan tiba masanya bahwa kita akan menuai. Tetapi sebelum itu, marilah kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya. Jangan jemu-jemu kita untuk saling menolong, karena sebagai keluarga ya, kita harus hidup seperti petani tadi. Kita harus memastikan airnya cukup, menghilangkan hama dan lain sebagainya. Kita harus seperti itu. Kita harus terus berbuat baik, kita tidak jemu-jemu berbuat baik supaya apa yang kita hasilkan nanti adalah roh yang hinggap di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasihi, itu adalah keempat hal yang saya bagikan pada pagi hari ini, yaitu bahwa kita semua di tempat ini adalah satu keluarga. Ini mungkin sedikit berbeda dari minggu-minggu yang kemarin di mana kita belajar tentang keluarga kecil, keluarga besar. Nah, ini berbeda bahwa kita di tempat ini semuanya yaitu satu keluarga di dalam iman. Di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah satu keluarga. Nah, untuk itu sebagai satu keluarga kita harus bisa saling melayani, kita harus bisa saling menolong, kita harus bisa saling membantu antara satu dengan yang lainnya, karena setiap manusia itu membutuhkan pertolongan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup sendiri, tidak ada satu manusia pun yang tidak butuh bantuan dari orang lain. Sama seperti misalnya seorang dokter bedah ya, tidak peduli seberapa hebat dia membedah pasiennya, tetapi apabila ketika dokter ini diperhadapkan dengan kondisi di mana ia sedang sakit dan harus dibedah, ia tetap memerlukan pertolongan dari orang lain untuk membedah tubuhnya. Nah, sama seperti dengan kita juga harus saling tolong-menolong. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain, kita membutuhkan bantuan dari keluarga kita ya di tempat ini. Nah, sama juga seperti jam, ya Bapak Ibu, jam dinding atau jam tangan ya. Ketika kita memasukkan baterai ke dalam jam ya, maka jarum jam itu akan terus berputar. Baik itu detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, jarum itu terus berputar sampai pada akhirnya baterainya habis, baru jarum jam itu akan berhenti berputar. Nah, kita harus bisa belajar dari jarum jam ini, di mana ia akan terus berputar, tidak peduli apakah ada orang yang melihat, tidak peduli apakah ada orang yang memperhatikan. Jarum jam ini terus berputar tanpa pamrih, begitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, begitu pula dengan kita sebagai orang percaya, sebagai satu keluarga di tempat ini, di gereja ini, di GKI Mimbang Sri, saya mau mengajak supaya kita semua untuk terus berbuat baik. Saya mau mengajak kita semua untuk terus melayani selama kita masih diberi kesempatan. Mari kita semua menabur hal-hal yang baik, karena apa yang kita tabur di dalam ketaatan, apa yang kita tabur di dalam kesetiaan, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah
mendengar sedikit dari sabda-Mu Bapa. Ajarkanlah kami Bapa supaya kami dapat memahami apa yang telah kami dengarkan ya Bapa, terlebih-lebih kami dapat melakukannya di tengah kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Kami belajar pada hari ini Bapa bahwa kami semua orang yang percaya yang berada di tempat ini adalah satu keluarga ya Bapa. Ajarkanlah kami supaya kami dapat terus hidup bersama-sama di dalam satu komunitas ini supaya kami dapat saling tolong menolong, kami dapat saling membantu, kami dapat saling melayani satu dengan lain-lainnya ya Bapa. Ajarkanlah kami terus-menerus ya Bapa supaya iman kami dapat terus bertumbuh secara bertahap-tahap bersama dengan rekan-rekan seiman ya Bapa. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita sudah dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah ditaburkan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita akan semakin giat, semakin menyala api semangat kita untuk melayani Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ada 2 kantong di pagi hari ini, yang hitam untuk operasional gereja, yang merah untuk sidang raya. Nats Alkitab yang saya ambil di pagi hari ini untuk mendukung persembahan kita dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya undang petugas untuk maju ke depan, dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita serahkan persembahan kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas segala rahmat, berkat, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pekerjaan, usaha yang Tuhan telah berkati. Terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami serahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar layak kami persembahkan di hadapan hadirat Tuhan, dan menjadi berkat dalam pelayanan kami, untuk memperluas pelayanan kami lewat gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami di pagi hari ini. Amin. Jemaat silakan duduk, kantong dapat diedarkan, kita iringi dengan instrumen musik.
Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah ini dengan kita angkat satu pujian dari BPR 2 nomor 471, bukan karena kebaikanmu.
kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang mengasihi kami, pagi hari ini kami juga mohon berkat untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami mohon berkat Tuhan, Saudara Audia Anandika Putra dan Adip Anu, dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Baik anakku yang dalam masa pertumbuhan, masa anak-anak maupun mereka yang pemuda, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Masa depan Tuhan, anak-anak kami ini ada dalam genggaman Tuhan. Berkati di dalam kehidupan mereka pengenalan akan Tuhan. Taruh orang-orang di sekitarnya yang mengasihi dan percaya akan Tuhan sehingga memberi pengaruh yang baik kepada saudara kami. Demikian juga keluarga yang menjadi teladan iman. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami juga mohon berkat untuk Bapak Manahan Ambarita yang berulang tahun. Tuhan juga memberkati akan hamba-Mu. Jadikan kepala keluarga yang membawa keluarga yang dikasihi semakin melekat hatinya kepada Kristus. Berkati kesehatan, berkati pekerjaan yang ditekuni setiap hari. Demikian juga pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga lewat Bapak Ambarita nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hamba-Mu ini kasih kemurahan Tuhan memancar. Kami menyerahkan Bapak Manahan Ambarita ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Demikian setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami membawa keluarga-keluarga kami ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Berkat yang sama Tuhan curahkan atas kami, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang dimampukan melayani satu dengan yang lain, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga lewat keluarga yang Tuhan anugerahkan, setiap kami sungguh boleh menjadi berkat, baik sebagai suami maupun istri, anak-anak, dan bagian keluarga lain yang berhimpun dalam satu keluarga. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai hamba-hamba-Mu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada, sekarang sampai Maranatha. Amin.
Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Adanya beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh.